Shalom, salam sukacita. Hari ini kita mau bicara tentang fresh start. Ada begitu banyak orang yang memulai dalam hidup ini sesuatu dengan beban, dengan keletihan, bahkan dengan ketakutan. Tetapi pada waktu kita mau memulai bisnis, kita mau memulai pernikahan, kita mau memulai saudara sebuah hubungan, kita bahkan mau memulai saudara untuk mempunyai seorang anak. Pada waktu kita memulainya dengan sebuah ketakutan, dengan sebuah kekhawatiran, dengan sebuah beban, dengan sebuah saudara tuntutan, maka seringkali itu membebani dan itu membuat kita tidak bisa lari begitu cepat, bahkan tidak bisa terbang. Kita tidak bisa saudara naik dan naik dan naik. Kita tidak bisa juga saudara menjadi seseorang yang free sehingga berani mengambil hal-hal baru, mengambil inovasi, mengambil sebuah langkah-langkah siksa mungkin yang mendatangkan sebuah terobosan baru. Karena itu sangat penting untuk memulai dengan fresh start, memulai dengan kesegaran, mulai dengan meninggalkan beban-beban yang tidak diperlukan. Mari kita membacanya di dalam Mazmur 51 ayat 10 ayat sampai 13 dalam sebuah terjemahan. Dikatakan begini, ciptakan di dalam diriku hati yang baru. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya, mari memulai dengan fresh start dan bersih. Ya Tuhan, hati yang dipenuhi dengan sukacita, pikiran yang bersih, keinginan yang benar. Jangan buang aku, jangan singkirkan aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu daripadaku. Kembalikan kepada sukacita, keselamatan yang daripadamu. Jadikan aku orang yang rela mentaatimu. Jadikan aku orang yang selalu mendengar jalan-jalanmu dan mengajarkannya kepada orang berdosa. Dan ajari aku untuk selalu bertobat dan kembali kepadamu. Saudara, ini sebuah ayat yang sangat kaya. Ini sebuah ayat yang luar biasa. Mari kita mulai dengan fresh start. Hari itu saya punya seorang teman. Dan pada waktu kecil saudara, dia sering dimarahi oleh ibunya. Dan dia sering dimarahin karena dia salah melakukan ini dan itu, hal-hal kecil. Dan pada waktu dia memulai pekerjaan, saudara, dia begitu gemetar. Dia begitu takut. Dia berkata, bagaimana nanti kalau saya tidak baik? Bagaimana kalau saya tidak bisa? Bagaimana kalau saya dimarahin? Bagaimana kalau saya nanti melakukan kerugian yang besar? Saudara, dan itu begitu membebani dia. Sampai pada waktu dia pergi dan dia memulai pekerjaannya. Dia seperti patung, dia susah bergerak. Dia susah sekali berkomunikasi. Dia susah sekali bergaul dengan bos dan dengan teman-temannya. Saudara, keadaan itu menjadi makin kacau. Bukan karena dia tidak bisa. Bukan karena dia, saudara, seseorang yang tidak disukai. Tetapi karena beban-beban. Sehingga dia tidak bisa memulai dengan fresh. Sebaliknya ada seseorang. Dia tahu dia juga bukan orang yang pandai. Dia bukan pilihan pertama. Tetapi saudara, dia memulai dengan sangat exciting. Dia berkata, apapun kesalahan yang dulu, biarlah berlalu. Karena Tuhan berkata yang lalu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dia berkata setiap hari, terima kasih Tuhan buat kesempatan baru. Walaupun saya di tempat yang lama gagal dan kurang berhasil. Tapi terima kasih buat anugerah baru, buat hari baru, buat berkat baru. Saudara, dan dia belajar untuk tenang. Dan dia belajar minta tuntunan Roh Kudus. Dia memulai dengan sangat-sangat saudara bersukacita. Dan tiba-tiba semua pekerjaannya menjadi sangat baik. Dia dihargai. Dia berteman dengan sangat banyak. Dia punya kemampuan mendengar. Dia punya kemampuan eksekusi. Dan dia belajar dari kesalahan yang lalu. Dia terus melakukan inovasi-inovasi. Bahkan dia berani siksa saudara, dan dia mengalami terobosan. Hari ini tentukan. Dan mari bereskan apa yang membebani saudara. Ada satu lagi cerita. Hari itu ada seorang ibu, saudara, yang melihat begitu banyak potensi dalam anaknya. Saudara, dan dia seringkali menegur anaknya, saudara. Dan dia berkata, ayo kamu bisa. Tetapi buat anaknya itu menjadi tekanan. Dan tiba-tiba saudara, ibunya seorang pelukis. Dan anak ini saudara sangat potensi. Saudara, karena dia ditekan dan ditekan oleh ibunya, maka dia memutuskan sama sekali tidak mau lagi menggambar.
Saudara, dan dia bahkan pergi meninggalkan rumah walaupun tetap berhubungan. Dan pada waktu ibunya sedang sangat sakit, saudara, dia pulang. Dan ibunya berkata, "Nak, kenapa kamu tidak pernah melukis lagi?" Dia berkata, "Bukankah ibu selalu menekan? Bukankah ibu selalu berkata gambarnya salah, komposisinya salah dan salah dan salah?" Dan dia berkata, "Saya tidak mau lagi." Dan hari itu ibunya cuma berkata, "Coba lihat semua foto itu." Saudara, dan dia kaget. Waktu dia melihat foto-foto itu, dia melihat dia sejak umur 2 tahun sudah juara melukis. Sampai umur 10 tahun. Pada waktu dia berkata enough, dan dia tidak mau melukis lagi. Saudara, dia berkata kepada ibunya, "Bagaimana mungkin aku tidak bisa ingat? Bagaimana mungkin aku tidak pernah ingat bahwa aku ini juara?" Dia berkata, "Aku sama sekali tidak pernah ingat bahwa aku dapat piala." Saudara, rupanya ketakutan, tekanan itu memblok semua ingatannya. Sampai dia lupa ingatan khusus bagian itu. Dia tidak ingat semua prestasinya. Dia cuma ingat semua tekanan. Dan itu menghentikan talentanya. Saudara, seseorang yang punya talenta begitu rupa, tetapi dia kehilangan. Karena apa? Dia tidak bisa untuk fresh start. Dan dia membiarkan bertumpuk semua beban, semua luka. Saudara, Daud berkata di ayat ini, "Jangan ambil rohmu." Kalau kita mau memulai bersama Roh Kudus setiap hari, seperti yang Bapak Benny Hinn lakukan. Dia setiap pagi menyembah Tuhan dan berkata, "Selamat pagi Roh Kudus. Biarlah hari ini Engkau terpa aku dengan sukacita. Kau tuntun aku dengan hikmat. Kau bawa aku dalam kemenangan." Saudara, itu adalah fresh start. Mari memulai dengan Roh Kudus. Mari memulai dengan sukacita. Mari kebaskan semua yang lama. Mari berkata, "Semua luka aku angkat di hadapan-Mu." Saudara, maka kita akan menikmati apa kata ayat ini. Ada sukacita, ada keselamatan, dan ada hal-hal baru, saudara. Tuhan menyediakan itu setiap hari buat kita. Tapi biarlah kita setiap hari memulai dengan fresh start. Jangan memulai dengan marah. Jangan memulai dengan khawatir. Ada satu lagi. Pada waktu saudara dan saya ambil waktu, mungkin bangun jam 4, jam 5 pagi. Dan mulailah ucapkan berkat untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk pekerjaan, untuk Indonesia. Saudara, mari mulai juga mengambil yang namanya saudara anugerah dan berkat. Mari kita berkata, "Tuhan, aku ambil hikmat, aku ambil sukacita, aku ambil kekuatan, aku ambil senjata, aku ambil berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan." Maka kita akan memulainya dengan fresh start. Kita akan melakukan dan menghadapi sepanjang hari dengan anugerah dan berkat dan tuntunan Roh Kudus. Saudara, yang terakhir, bagaimana supaya kita mulai dengan fresh start? Maka biasakan setiap malam bertobat. Saudara, ayatnya berkata, "Biarkan aku ini bertobat dan selalu kembali kepadamu." Seringkali kita tidak pernah rewind dan kita tidak pernah, saudara, menutup hari itu dengan pertobatan. Tapi kalau kita belajar menutup hari itu dengan sebuah pertobatan dan berkata, "Tuhan, ampuni kalau hari ini saya sempat iri. Ampuni kalau hari ini saya malas. Dan kami mau berkata, Tuhan, biarlah besok kami lebih baik." Mari memulai dengan fresh start. Yaitu sebelumnya, malam sebelumnya, mari kita rewind, mari kita tutup, mari kita bertobat. Dan kita kembali kepada Tuhan. Maka sepanjang hari kita memulai dengan fresh start. Pada saat kita mulai dengan sesuatu yang baru di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, maka saya percaya selalu Tuhan memberikan berkat baru, anugerah baru, jalan baru, kasih baru, kesempatan baru, dan ide-ide baru. Selamat melakukan yang baru, karena anugerah Tuhan cukup buat kita semua.